Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan setelah terputus di Maros tadi, istirahat makan dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke Mamuju, Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Dari Makassar, kota angin Mamirci. Nah, saat ini kita berada di Pangkajene, Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan. Ini jalan Trans Sulawesi, banyak trek-trek raksasa yang melintas. Jadi beginilah jalan poros Makassar, Mamuju, Palu, Manado. Ini jalan Trans Sulawesi, lintasan truk-truk raksasa, truk 10 roda, angkutan logistik tapi kurang terawat. Saya lihat jalannya kadang sudah berlubang-lubang, tapi tidak segera ditutupi. Jalan ini kalau tidak salah dulu pernah dicor beton ini sebagai landasan dasarnya, ini di beton. Cuma terkadang sudah lubang juga. Jadi jalan walaupun di beton rupanya bisa lubang juga. Tapi mungkin lama karena saat saya melintas di jalan ini tahun 2008 itu baru mulai dicor. Tadinya aspal, kemudian di beton. Nah, lalu di atasnya di aspal lagi supaya tidak merusak ban. Andai kata cuma di beton saja tidak di aspal, maka ban mobil atau ban motor akan sering pecah di jalan. Dan itu sangat membahayakan pengendara karena pada kecepatan tinggi lalu bannya pecah, itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Nah, kecuali mereka yang tahu mengendalikan kendaraan ketika ban depannya pecah. Nah, jadi menurut informasi dari para ahli otomotif, ketika ban pecah dalam kondisi kecepatan tinggi atau dalam kecepatan yang membahayakan, ya mungkin 40 km ke atas, 60 ke atas, apalagi 100 km per jam. Ketika ban pecah jangan injak rem, pegang setir kuat-kuat, dan kalau ban pecah depan itu berarti roda belakangnya tidak bermasalah, maka over gigi, turunkan gigi ke gigi 3. Setelah mobil sudah mulai perlahan, turunkan ke gigi 2 supaya direm oleh engine. Ada efek engine brake, ada efek rem mesin. Pas seperti pada truk itu ada engine brake-nya. Engine brake di mobil yang kecil itu tinggal turunkan gigi saja. Jadi gigi 3, setelah dia turun pelan, turun gigi 2 dan seterusnya sampai gigi 1. Setelah dia sudah pelan, betul-betul sudah pelan, baru injak rem pelan-pelan. Ya, itu ketika terjadi ban pecah di jalan. Jangan begitu ban pecah langsung injak rem, itu bahaya. Bahaya, sangat berbahaya sekali. Bisa langsung terkancing bannya itu dan mobil bisa terbalik. Nah, itu bahaya. Ini saran dari salah seorang YouTuber otomotif terkenal, yaitu Bung Fitra Eri. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Anda nonton di channel YouTube Fitra Eri atau channelnya Bang Fitra ini, lupa saya namanya. Nah, yang jelas carilah di channel YouTube-nya Bang Fitra Eri. Nah, YouTuber nasional itu, YouTuber yang sangat terkenal itu, YouTuber otomotif. Channel ini channel Zulnggele Taliabo, sebuah channel edukasi bagi masyarakat Pulau Taliabu sekaligus saran pendapat kepada para pengambil kebijakan di pemerintahan daerah dan channel pemerhati jalan raya. Jadi bagi Pemprov Maluku Utara, Pemda Pulau Taliabu untuk aktif memperhatikan kondisi jalan raya di Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah 21 tahun mekar sebagai Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian sudah 10 tahun mekar sebagai Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi dalam rentang 20 tahun sudah 2 kali terjadi pemekaran, tapi jalan raya antar kecamatan
dari ibu kota ke kecamatan tetangga terdekat itu harus melintasi lumpur sejauh 3 kilometer. Untuk ke kecamatan yang berikutnya lagi, kecamatan Lede misalnya dari ibu kota kabupaten yang berjarak hanya 40 kilometer, kita harus melintasi lumpur sejauh 17 kilometer. Apalagi sampai di desa Tikong. Ya, atau desa Todoli sekarang. Kalau dari desa Todoli ke Tikong sudah aspal yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui instruksi Presiden tahun 2023. Ini kita masih di Pangkep barangkali ya. Pangkep ini. Ya, masih di Pangkep ya. Masih di Pangkep, ini sebuah kabupaten yang sudah cukup tua juga. Cuma tidak ada persoalan kabupaten itu tua atau muda, tidak ada persoalan. Pembangunan itu tergantung kebijakan Pemda, bupatinya. Seperti itu. Ya. Beri ATM. ATM beri tadi. Ya. Jadi kepada kabupaten-kabupaten yang tidak mau bangun jalan itu, tolong lihat ini kondisi jalan raya Trans Sulawesi dari Makassar ke Palu Sulawesi Tengah dan ke Luk Banggai. Saya akan melintasi jalan dari Makassar sampai di Luk Banggai, melewati Kota Mamuju, ibu kota provinsi Sulawesi Barat, kemudian Palu Sulawesi Tengah, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, kemudian akan melintasi beberapa kabupaten yang sudah cukup tua seperti Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, ya, dan kabupaten-kabupaten lain di provinsi Sulawesi Selatan termasuk Pangkep. Ya, mana? Oh, rel kereta api sudah itu yang dari Makassar ke Makassar ke Parepare. Itu akan sampai Manado nanti rel kereta api itu. Ya, di sebelah kanan kita ini ada rel kereta api, jalan layang kereta api yang terbentang dari Makassar sampai di Parepare. Ya, dan itu akan dilanjutkan sampai di Manado, Sulawesi Utara, dan kemudian ke seluruh provinsi se-Sulawesi. Ya, memang kawasan Timur Indonesia ini mengalami diskriminasi. Mengapa demikian? Karena banyak tikus yang dipelihara di negeri ini, terlalu banyak koruptor yang disayang-sayang, disanjung-sanjung dan dihormati. Sementara katanya negeri ini mayoritas muslim yang mengharamkan untuk menghormati orang zalim atau koruptor. Itu haram itu. Banyak sekali guru-guru kita ya kan yang ceramah wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang zalim. Ya kan? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian condong kepada orang zalim. Fatamassakumun nar, kalian akan dibakar oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Tidak akan ada yang menolong kalian selain Allah. Summa la tunsarun, dan kalian tidak akan pernah ditolong. Tapi negeri ini yang menganut ajaran itu, yang ayat tadi itu adalah dalam kitab sucinya, justru menghormati koruptor. Kalau ada pesta, kepada yang terhormat. Kepada yang padahal sudah ditahu ini kepada yang terhormat, terkadang sudah terlibat masuk KPK, sudah pulang dari penjara KPK, sudah jelas dia koruptor, pengkhianat negara. Ya, itu masih dihormati juga itu di kampung-kampung itu. Bahkan ada yang keluarganya dan direkomendasi oleh si koruptor untuk calon bupati dipilih, Pak. Aduh, kasihan. Masyarakat kita tidak bisa dipercaya seluruhnya untuk mengambil sebuah kebijakan penentu kepemimpinan di negeri ini. Ya, kalau orang-orang yang seperti itu menentukan siapa yang boleh memimpin negeri ini, bahaya itu. Saya punya usulan, yang boleh memimpin negeri ini hanyalah orang-orang yang lolos dalam uji kompetisi, uji kecerdasan, uji kemampuan, fit and proper test. Tapi standarnya harus minimal S3 itu, yang boleh calon bupati, gubernur, presiden. Ya harus begitu, dan punya karya ilmiah yang betul-betul membanggakan, mengagumkan. Ya, diakui oleh
para ahli kenal. Ya, seperti itu. Sehingga kita tidak memilih kucing dalam karung. Jadi calon pemimpin itu harus betul-betul berkualitas. Tidak boleh sembarangan, betul diseleksi. Nah, tapi kalau pemimpin tamatan SMA mengurus masyarakat dengan segala macam problematikanya, ya saya bukan memandang remeh tamatan SMA, tapi kan keilmuannya belum begitu teruji kalau belum pernah melewati sebuah jenjang pendidikan pasca sarjana setingkat doktor S3 misalnya. Olehnya itu harapan saya kepada pengambil kebijakan di negeri ini, ke depan pemilihan pemimpin itu harus benar-benar berkualitas. Dan kalau bisa jangan dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh para ahli. Harus ada ahli yang menentukan siapa yang boleh jadi pemimpin itu. Ya. Jadi dia seorang doktor, lalu diuji kemampuannya. Adakan tes berlapis. Nah, mereka yang sudah lolos tes berlapis tadi itu sudah benar-benar matang, baru kemudian dipilih oleh masyarakat. Tidak boleh pakai kampanye. Kampanyenya cukup lewat media. Jadi yang kampanyekan itu adalah penyelenggara KPU misalnya. Sehingga tidak ada lagi main uang itu. Tidak boleh. Jadi atribut semua itu ditentukan oleh negara. Negara yang menentukan segalanya. Jadi kandidat itu tinggal duduk manis saja. Begitu. Tidak perlu mereka turun kampanye. Tidak perlu mereka sosialisasikan diri mereka. Yang mensosialisasikan diri mereka itu adalah negara melalui KPU, KPUD. Begitu KPU dan KPUD. Seperti itu. Tugas mereka hanya memperkaya mereka punya pengetahuan, kecerdasan, kejujurannya. Itu usulan dari saya. Ya, soal diterima atau tidak ya terserah, namanya saja berpendapat. Nah, tujuan kita agar meminimalisir biaya politik yang mahal itu, dan itu menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Korupsi itu perbuatan yang sangat terkutuk itu. Kalau kita memilih juga koruptor itu kita terkutuk dengan semua pendukungnya itu terkutuk semua itu, terlaknat itu. Jangan Anda main-main dengan urusan agama itu, Pak. Itu melanggar keadilan. Tujuan agama itu tegaknya keadilan. Ya, kalau kita rame-rame menginjak-injak keadilan berarti kita semua tidak ada agama, walaupun mulut kita mengatakan kita beragama. Karena agama itu tidak bisa hanya sekadar diucapkan, tapi dia diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama adalah pandangan dunia, way of life, pandangan hidup. Seperti itu. Pandang hidup Anda di dunia dan akhirat, bukan cuma di saat Anda di hidup dunia. Hidup Anda dan di akhirat, karena hidup itu berkelanjutan dan abadi. Seperti itu. Orang yang memandang hidupnya hanya sesaat, itulah komunisme, animisme. Ya, manusia-manusia yang tidak beragama itu adalah mereka yang memandang hidup itu hanya sesaat. Ya, atau memandang hidup ini tidak ada pertanggungjawab abadi, ya ada. Padahal hidup itu adalah pertanggungjawaban abadi. Hidup itu adalah perjalanan abadi, perjalanan untuk selamanya. Seperti itu. Ya, ini kita kecepatannya di atas 60 km per jam, tapi ada trek yang mau melambung juga ya. Benar-benar laju banget. Kita masih di wilayah Pangkep kemungkinan ini, Pangkajene dan Kepulauan. Di kiri kanan saya ini hamparan sawah terbentang luas dan pohon kelapa beserta lambaian nyiur yang memanggil beta untuk pulang ke kampung halaman. Ya. Juga banyak burung walet, banyak toko, kios, banyak jalan. Ya, diiringi dengan hamparan sawah yang terbentang indah sekali. Ya. Moga-moga yang mengikuti perjalanan ini bisa menyaksikan keindahan alam ini. Jalannya ini lurus. Jadi jalur Trans Sulawesi dari Makassar ke Palu Sulteng lewat Mamuju
Itu jalannya cenderung lurus seperti ini, baik di dalam kota, dalam desa maupun di luar kota dan desa. Seperti itu. Kita masih berada di wilayah Pangkep ya? Atau apa itu? Coba baca ini. Masih Pangkep ya? Di depan banyak truk. Wah, kubah bagus-bagus ya. Kubah masjid. Wah, di depan rombongan truk. Terpaksa kecepatan harus dikurangi lagi. Telur asin bakar sop kobolong. Nggak tahu. Nama makanan zaman ini aneh-aneh. Telur kok dibakar ya? Telur asin bakar. Telur kok dibakar? Gimana caranya itu ya? Saya kira telur digoreng dengan direbus. Itu dibakar itu. Ya Allah, sudah jadi seperti apa itu telur itu kalau dibakar itu? Ya begitulah. Aneka kuliner Nusantara yang begitu beragam. Negeri ini sangat kaya dengan berbagai macam warisan budaya yang sangat luar biasa. Rombongan truk ini kemana ini kira-kira ya? Mamuju ya. Plat DP ini plat Mamuju barangkali, Sulbar. Kalau Palu DN, Sulteng DN, Sulawesi Utara DB. Kalau Sulawesi Tenggara DT. Kalau Gorontalo apa? Nggak tahu kalau Gorontalo, lupa saya. Mungkin Gorontalo DP. Mobil ikan mau Lampung. Ayo Moko, Lampung Moko. Sudah kosong itu. Kira-kira ke Luwuk itu atau ke Ampana atau ke Palu itu kemana? Rombongan 2 mobil beriringan. Hati-hati ada pembongkaran. Apa lagi? Lampu merah.
Kita masih di apa, kabupaten apa ini kira-kira ini? Kabupaten Baru. Kita sudah di Baru ini. Iya, ini Baru sudah ini. Ada TMRI di depan. Kita mampir TMRI. Ya, banyak tempat. Habis tempat parkirnya masalahnya. Banyak ruko bagus-bagus juga di Baru ini. Bengkel mobil. Sutami Group. Oh, Sutami Group. Masjidnya gagah. Masjid Mujahidin. Masya Allah. Pebalap. Ini trek mau bebalap. Biar trek bebalap. Ya begitu sudah. Ayam setidak telinganya kamu sudah gigit ya, telinganya. Dia mau beton apa kalian? Itu apa itu? Dia mau pijat. Oh Allah. Masjidnya cantik-cantik ya, kubahnya bagus-bagus. Dua jembatan nih. Jembatan kembar. Panjang jembatannya. Sungai apa ini ya? Di Baru ini. Panjang sungainya. Panjang jembatannya. Ada jalan di tengah, jalan di pinggir. Masih tinggal 1-2 rumah-rumah tinggi ya. Tapi di Pangkep tadi macam hampir tidak kelihatan lagi rumah-rumah tinggi begini. Cuma di Pangkep yang ada ini. Baru. Di Baru. Di Baru yang ada rumah-rumah tinggi. Kita masih mau singgah di Sidrap ini? Kah tidak usah? Tidak usah lah, ada Mbak Eli. Ya, kita lanjut saja. Ada Mbak Eli. Iya. Nanti Pusing itu bapaknya nanti. Karena ini kalau kita singgah, tidak ada yang memasak, tidak ada yang bikin air panas nanti. Aduh, kita langsung saja barangkali. Biar aman dan tidak mengganggu. Mungkin habis Baru ini Sidrap ini. Habis Kabupaten Baru ini kira-kira. Nanti kita lihat dulu. Matahari sudah makin senja. Itu sudah jam berapa itu ya? jam 15. Oh, baru jam 3. Masa jam 15? Habis azan asar tadi. Oh, sudah. Baru jam 15 itu berarti sudah dekat jam 16. 15.30 mungkin.
Lainnya kalau baba. Iya iya. Oh, aja belum dong tinta mama. Oh, di depan ada rombongan truk lagi. Ay, mimi. Coba papan namanya kemana itu ya? Sidrap 83 km ke depan. Sedap. Iya, 83 km lagi. Iya, namanya saja. Iya, kemungkinan. Masih 83 km ke arah depan. Tinggal. Bisa geresi. Apa namanya? Ya, Bisa geresi. Desa Geresi, macam Gersik di Jawa Timur ya. Geresi. Orang Bugis punya bahasa apa? Geresi, geresi. Barangkali. Orang sering ke geresi. Geresi. Dia suka nama kampungnya geresi. Iya kah. Kan orang kan sudah bicara bahasa geresi. Pak pasti. Ini ki. Lami ki. Lami jangan. Pasti penjual ikan ya, ada ember 2. Wah, ini baru agak mulus jalannya ini. Seberapa jam itu bosnya? Ya, baru mulai tadi di Jadi yang tadi sudah diupload, ya sudah jadi sudah di YouTube. sudah dihapus. Ya, ini yang nanya belum dihapus ya punya video mentahnya masih ada. Nah, ini sekarang kita perjalanan dari Barru menuju Sidrap. Perjalanan ini dari Makassar akan menuju Luk Banggai Sulteng, tapi kita akan melintasi Mamuju, Sulawesi Barat. Pantai apa ini? Kalau sudah pantai barat. Pantai Barat Sulawesi. Ya, jadi beginilah bentuk jalan raya Trans Sulawesi. Jalan transport antar provinsi di Pulau Sulawesi. Ya, yang juga kurang terawat. Jalannya ini bergeruduk-geruduk, bergelombang-gelombang. Banyak tumpukan-tumpukan di jalan. Tumpukan tambalan aspal. Aspalnya bocor ditambal. Tambalannya itu membuat mobil berbunyi-bunyi. Lampu merah. Kalau presiden lewat lampu merah gimana? Berhenti. Harus berhenti. Kita masih berada di depan Kejaksaan Negeri Barru ini. Ya, harus saya bawa kendaraan agak sopan Kita sedikit. tidak ke Palopo lagi ya? Jangan balap-balap. Palopo itu kecuali kita lewat Teluk Bone. Terus lurus ke Jalan Poros Baru, Makassar, Jalan Poros Palopo, Makassar. Maksudnya bagaimana itu? Disuruh apa tadi? Tetap lurus toh? Lurus. Mau belok kemana lagi kamu? Saya Ada kira di tikungan sedikit saja. Oh, ada Tikungan apa namanya ini dia? bundaran. Ah, ay, salah bang. Kenapa? Dia main-main namanya. Tidak. Lurus itu. Bentar.
Ya begitu saja dia sekedar dia mengantuk. Hujan di depan ini. Bobo, boboe, danana boboe. Di depan hujan deras. Ya, dalam mobil ini. Kalau naik motor barangkali cari tanpa sombar atau pakai baju hujan. Mobil ini jalan terus. Kalau mendarat pakai motor ini, kalau dapat hujan begitu sehingga pakai baju hujan dulu.